Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Kamis tanggal 30 November 2023 jam 9:01 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar 1 jam ke depan ya guys. Oke, hari ini kita akan fokus kepada Bitcoin. Sebenarnya semalam tuh gue udah record guys. Cuma kok rasanya ngantuk banget. Jadi ya gue skip record ya. Di gue record, udah selesai ya kan. Terus udah mau gue edit. Tapi kok rasanya ngantuk banget, gila. Udah lama gue nggak main sepeda kan. Udah lama gue nggak olahraga. Terus sore main sepeda. Sekitar jam setengah 8, jam 8-an gitu. Gue lagi habis recording. Terus mau editing. Baru banget buka CapCut mau editing. Ngantuk ya minta ampun, jadinya gue skip. Kayaknya memang gue butuh banyak olahraga ya, karena memang di Bogor juga lagi sering hujan, jadi memang badan pun harus fit ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin kerja di luar lapangan, sekarang sudah musim penghujan, gue harap teman-teman selalu menjaga kesehatan dan juga siap-siap sedia payung sebelum hujan ya guys, karena intensitas hujan ini lagi sangat sering. Oke, kita akan ngebahas Bitcoin secara on-chain dulu sebelum kita ngebahas technical analisisnya ya. Guys, jadi kalau gua lihat-lihat emang secara transaksi on-chain ini memang belum ada tekanan jual yang juga signifikan pada range harga saat ini. Yang ditandain atau yang diinformasikan, maksudnya matriksnya adalah dengan penurunan exchange reserve secara keseluruhan pada, ini berarti secara keseluruhan itu pada bursa yang terdaftar di CryptoCoin ya. Ini matriksnya dia masih kian menurun. Cuman yang unik adalah kalau teman-teman melihat perbandingan antara Coinbase dan juga mana, oh ini dia, Coinbase dan juga exchanger lain, mau teman-teman pakai Binance kayak yang warna oranyenya, mau pas all reserve juga nggak jadi masalah. Kita melihat bahwa per bulan Oktober, Oktober itu berarti sebelum kemarin Binance ya, kasus bulan Oktober, Coinbase itu justru matriksnya naik guys, yang menandakan memang banyak pasokan token atau banyak pasokan koin itu yang disimpan di dalam Coinbase Pro. Nah, untuk apa? Gue juga nggak tahu, karena kalau secara spekulasi ya mungkin aja bisa karena aspek Bitcoin ETF atau sentimen ETF kemarin. Apakah memang benar Coinbase ini mau mendominasi pasar menjadi crypto global market terbesar di dunia? Ya kita juga nggak tahu, karena memang setiap spekulasi itu pasti akan ada probabilitasnya. Jadi ya tetap teman-teman harus waspada. Biasanya kalau pemain besar itu pasti akan selalu memanipulasi pasar, mau itu ntar naik dulu harganya, tiba-tiba dibikin dam, ataupun sekarang ternyata harganya turun, anggapannya kita mengharap wah turun nih 18.000 bisa kali, wah turun nih harga 12.000 bisa kali. Ternyata turunnya juga nggak jauh-jauh amat. Ternyata turunnya sekarang kan harganya 30 berapa, 37 sekarang harganya. Taunya turunnya cuma sampai dengan sekian doang, 32. Nah, jadi kita ya seenggaknya sekarang memang mengurangi ekspektasi bahwa harga itu naiknya impulsif, terus harga pun turunnya sangat drastis, karena kita udah mendapatkan at least 100% dari harga 15.000 guys. Jadi yang gak usah greedy amat lah ya. Barang 1 juta udah dapat 2 juta gitu ya, lumayan. Dan oke, kita melihat tadi untuk exchange reserve atau pasokan Bitcoin yang ada atau disimpan di dalam exchange. Sementara gue melihat pun secara volume atau secara matrix, open interest atau pembukaan kontrak berjangka pun sebenarnya nggak terlalu signifikan. Nggak bisa dia breakout atau keluar dari level-level yang ada di sini. Karena kalau kita lihat sementara waktu kan memang di saat matrix naik,
tertahan di sini berarti minat pembukaan kontrak berjangka pun sudah menurun, makanya ada penurunan, ada kenaikan signifikan lumayan, tertolak di matriks atau di angka yang sama, di nilai yang sama, begitu pula sekarang. Jadi ya teman-teman harus antisipasi nih, nanti ada penutupan kontrak berjangka yang cukup lumayan besar yang membuat nanti matriks itu menurun. Dan mereka atau big boys itu berpindah alih posisi ke short selling. Jadi teman-teman harus antisipasi dan juga waspada terhadap hal tersebut. Nah, kira-kira kalau kita melihat prospek yang ada, sebenarnya volatilitas itu bermain pada investor berumur berapa sih dompetnya. Nah, kalau kita melihat dari Utso H-band ini, value-nya adalah USD ya guys. Jadi ini memang wallet-wallet atau dompet-dompet short term holder dengan umur 1 hari sampai dengan 1 bulan. Kalau untuk yang warna ijo ini yang 1 bulan, kalau ijo yang ini belakangnya ini yang 1 hari sampai dengan 1 minggu. Sekarang ini sebenarnya nggak ada transaksi yang cukup signifikan gimana-gimana. Ya basically kan kalau para scalper, kalau swing trade itu kan masuknya 1 sampai dengan 1 bulan ya, investornya atau tradersnya. Jadi kalau kita melihat di sini memang kan ada kenaikan yang cukup signifikan, tapi sementara waktu pun transaksinya nggak terlalu gimana-gimana. Jadinya ada matriks yang sideways di sini ya, yang sering atau yang masih rutin bermain itu adalah yang 1 harian sampai dengan 1 mingguan, berarti adalah trading jangka pendek. Ini masih bermain cukup lumayan dia guys, nggak seperti yang 1 minggu sampai dengan 1 bulan, dia kan kenaikan dan penurunannya juga signifikan di sini ya, dia sideways sideways aja. Jadi aktivitasnya pun masih sangat rutin. Nah, kalau untuk yang 1 bulan maksud gua sampai dengan 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, ini pun udah in profit sebenarnya ya, makanya, ada kenaikan yang juga cukup lumayan dari matriksnya bermain di sini. Jadi ya teman-teman harus antisipasi, ini masuknya emang shorter shoulder ya, karena kurun waktunya pun nggak nyampe 1 tahun. Terus yang terakhir itu adalah 6 bulan sampai dengan 18 bulan. 6 bulan sampai dengan 18 bulan pun ini lumayan agak bermain dia guys. Jadi memang aktif dia. Ini sama ini juga mulai aktif. Jadi ini kalau kita lihat secara seksama, shorter shoulder ini memang sedang aktif memperdagangkan, pasokan Bitcoin-nya di dalam exchange ya. Nah, kalau untuk long term holder ini dari 18 bulan sampai dengan dompet 10 tahun ya, atau, umur koin 10 tahun. Nah, kalau kita lihat memang yang paling tinggi matriksnya adalah 2 atau sampai dengan 3 tahun, yang di mana itu secara valuasi sangat besar dibandingkan 18 bulan sampai dengan 2 tahun umur si koinnya. Berarti memang mereka itu udah in profit dan memperdagangkan koinnya di dalam exchange. Terus ini untuk yang 3 tahun sampai dengan 7 tahun. Untuk yang aktif berdagang itu adalah yang 7 tahun guys, karena matriks itu dia new all time high dan nilainya pun lebih besar dibandingkan umur koin 3 sampai dengan 5 tahun. Ini udah in profit semua sebenarnya, tinggal kita antisipasi aja bahwa nanti ada penjualan yang juga signifikan. Kalau untuk yang 7 sampai dengan 10 tahun yang memang masih bermain cukup lumayan di dalam pasar itu, koin dengan umur itu 10 tahun udah in profit dia. Cuma tidak lebih besar dibandingkan nilainya si yang umur berapa nih berarti, 5 sampai dengan 7 dia, karena dia new all time high matriksnya. Nah, kalau kita lihat kan memang secara aktivitas para traders atau investor yang umur koinnya pendek sampai dengan panjang, itu kan memang sudah sangat profit. Terus juga kita melihat harga itu dia stagnan aja nih sampai dengan range harga 38.457, belum nyampe 39 ribuan atau 40 ribuan. Nah, prediksi gua masih sebenarnya ke fokus awal kita guys.
bahwa potensi penurunan itu 32.000. Jadi teman-teman antisipasi karena sebenarnya 32.000 pun deket guys, cuma turunnya 15-16% doang. Nah, teman-teman antisipasi aja penurunan sampai dengan ke harga sekian, tapi wait and see dulu. Kalaupun teman-teman mau DCA, itu yang nggak jadi masalah, nyicil di sini. Kalau kita merujuk berdasarkan harmonic pattern, potensi turun itu kan berarti ya sama aja sih 32.000. Jadi ya udah teman-teman ambil aja antisipasi sampai dengan 33 ribuan sekian. Karena gua nggak expect bahwa Bitcoin ini dia breakout dari invalidation support yang ada di sini 31.400. Akan menjadi sangat-sangat mengkhawatirkan untuk pasar Bitcoin kalau dia breakdown dari 33 ribuan, bisa 18.000, bisa 12.000. Cuma berhubung secara keseluruhan memang melihat berdasarkan banyak sentimen ya, kayak misalkan contoh Bitcoin ETF, terus Bitcoin halving, ini kan sebentar lagi ya, bulan Maret semua deadline-nya. Nah, potensi bullish tahun 2024-2025 tuh sangat pasti gitu loh. Karena kalau gua ngelihat BlackRock ini sekarang sudah melirik atau sudah mengajukan Bitcoin ETF dan juga Ethereum ETF sebagai diversifikasi asetnya mereka, nah yang gue yakin sih pasti akan di ACC juga sama SEC karena tetap ya duit. UUD ujung-ujungnya duit. SEC juga UUD ujung-ujungnya duit sama. Potensi kenaikannya kira-kira berapa kalau misalkan Bitcoin ETF itu di ACC ya atau di approve sama SEC. Kita ngelihat aja dari data gold atau emas pada November tahun 2024. Nah, teman-teman bisa cek-cek lagi datanya, searching aja di Google karena memang banyak memberikan informasi bahwa Amerika itu November 2024 lalu itu kan pertama kali memperkenalkan gold atau emas ETF ya, yang membuat harga emas itu naik sekitar 320,25%. Ini tuh berapa tahun? 2024 sampai dengan 2011. Berarti sekitar 7 tahun market emas atau market gold itu boleh sampai dengannya dia menemukan tren bearish atau terkonsolidasinya. Nah, sekarang apakah dia akan naik lagi? Cuman ini lucu banget sih waktu itu gue bikin analisa ini tuh di TikTok. Pas banget ada yang minta dianalisain gold, potensi penurunan sampai dengan sini 18-17, lumayan lu udah nyayur. Wuhui, mantep ya lumayan 12%. Ya inilah gold. Nah jadi gimana nih Bitcoin? Bitcoin gua ngelihat memang sekarang potensinya nggak akan naik dulu. Karena kita ngelihat adanya evening star pada penutupan candle kemarin ya. Ini tandanya memang potensi turun. Turunnya ke harga berapa? Nah, ini kita bahas dulu ya. Kemarin itu kan kita memang ngebahas bahwa potensinya itu akan terkonsolidasi atau membuat sebuah triangle sudah jadi. Teman-teman bisa cek lagi ini ya, kalau nggak salah ini. Nah, ini dia. Kan terakhir itu potensi turun 36.865, 36.578. Yang terrealisasi itu ya sama sih. Fibonacci. Nah, ini di sini ya. Nah, apakah harga akan ke sini? Gue menduga tidak. Jadi ekspektasi gue turunin karena ini gue yakin pun sebenarnya fake out melihat dari time frame 15 menitnya pun time frame 15 menit terus kita ngelihat daily time frame-nya juga pun yang ada evening star. Ini tuh sebenarnya sudah banget overbought, udah jenuh sekali untuk market Bitcoin di daily time frame-nya. Jadi gua nggak expect bahwa barusan ini adalah breakout untuk testing. Terus di time frame 15 pun ini ada bearish divergence. Nah, tidak memberikan sinyal dari hidden bullish divergence. Kalau mau memberikan sinyal hidden bullish divergence itu yang di sini dia. Ini dia. Nah, di sini higher low ketemu higher, lalu di sini dia mana nih? Nah, stop. Nah, di sini dia higher low ketemu lower high gitu ya.
terus dia golden cross, makanya di harganya naik. Ini adalah hidden bullish divergence. Cuman mentok dia kan karena double top, tidak meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Terus pun kalau kita hitung berdasarkan Elliott wave-nya pada sub minute, ini sudah menyelesaikan wave-nya. Ini kan ending diagonal 1, 2, ini 3, 4, dan 5. Makanya sekarang koreksi. Ini gue yakin pun di sini akan terkonsolidasi bikin triangle karena dia hitungannya A, B, dan C. Nanti bisa W, X, berarti ini more bearish, ntar dia bikin diagonal di sini, naik lagi, ntar dia baru turun lagi. Nah, kalau dihitung-hitung kan memang agak ribet ya. Kalau mungkin teman-teman, wah ribet bang, ngeliatnya kayak gitu. Nah, gue akan persingkat dengan seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan sub-minute degree, si Bitcoin itu kan terakhir di sini adalah wave B. Maka potensi dia akan mencari wave C-nya. Wave C itu di mana? Jadi teman-teman fokus kepada level support Fibonacci 1 karena di sini ada level support Fibonacci 1 dan Fibonacci 1.13 itu boleh ya. 1.13 ini boleh. Nah, cuma aku menyarankan teman-teman memperluas lagi jangkauannya sampai dengan Fibonacci 1.272. Jadi teman-teman bisa hiraukan Fibonacci 113 seperti ini. Jika harga Bitcoin itu dia tertolak di sini, ekspektasi gua masih naik lagi. Naiknya kemana? Paling enggak berarti terakhir dia membuat sebuah triangle di sini baru ntar harga turun. Jadi paling enggak dia naik sekitar 60 atau 70%. Ntar teman-teman tinggal tarik Fibonacci dari sini ke sini. Ntar cari Fibonacci 786, 886. Tarik ke sini ya. Dari sini ke sini cari 786, 886 Fibonacci. Jadi dari sini ntar dia harganya naik, tertolak pada level resistance, membuat kalau triangle ini kayaknya bearish penan ya, mungkin teman-teman paham bearish penan, baru ntar dia harganya turun gitu. Atau dia turunnya sampai dengan ini flat yang barusan ya. Kalau untuk yang ini langsung dia zigzag A, B, dan C. Nah setelah itu dia naik untuk testing, naiknya pun yang nggak terlalu signifikan sebenarnya. Teman-teman lihat aja level resistance di sini di harga 36.733 A, B, dan C testing di menjadi W, lalu ntar ini menjadi X, nah ntar baru turun lagi dia ke bawah, turun ke bawahnya pun ya 1, 2, 3, 4, dan 5, yang wave 3 itu pasti akan lebih impulsif daripada wave 1 dan wave 5-nya. Nah, sampai dengan harga berapa? Nah, penurunan harganya masih seperti apa yang kita bahas, 32.999 atau 33 ribuan sampai range-nya 31.452. Nah, barusan itu perhitungan untuk yang bearish ya, untuk menyelesaikan wave Y pada minute degree, wave C pada sub minute degree-nya. Nah, pertanyaannya, Bang, apakah pada level support yang ada di sini, harga itu bisa berpotensi untuk naik lebih tinggi? Jadi breakout dari 38.000. Secara teknikal itu bisa karena wave Y itu dia tidak terpaku oleh waktu. Jadi kita lihat berdasarkan order book-nya, bila mana memang pada level ini order book itu cukup kuat. Nah, perhitungannya dari wave Y bisa impulsif dia. 1, 2, 3, 4, dan 5 itu bisa. Potensi sampai dengan range 40.000 pun ya bisa. Tapi kalau gua ditanya secara perhitungan Elliott wave-nya, gua lebih berat kemana? Gua lebih berat ke sini dia perhitungannya. Karena secara perhitungan gua ekspektasinya inilah wave 1. Jadi harus ketemu wave 2. Sebelum nanti ketemu wave 3, 4, dan 5. Baru nanti kalau udah ketemu wave 5 dan terjadi koreksi lumayan, baru ntar kita hitung potensi penurunan sampai dengan range berapa dari kenaikan secara keseluruhan gitu guys. Oke, ini ya guys yang mungkin gue bisa sampaikan kepada teman-teman. Jadi disimak kembali video analisisnya seperti apa. Gue harap video kali ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Kalau memang teman-teman rasa video ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat juga buat teman-teman semua, gue harap teman-teman subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya agar video dan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Gue juga punya grup Telegram. Kalau teman-teman mau join, tinggal diklik aja barusan kontak linknya.
Terus teman-teman masuk ke sini dia ya, Telegram. Oke, thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. See you guys on next video. Peace out.